Tim sesi juga kalau menjelaskan itu komprehensif. Iya. Gimana hilirisasi? Jadi ketika manusia berburu dan beramu dulu, Mirip ke sini nggak putar-putar, cuma sistematis. Itu memang cocok dengan Pak Anies. Pak Anies kan memang terkenal cerdas banget ya kan, pintar banget. Jadi timnya juga dipilih anak-anak muda yang pintar. Ya. Anies tuh yang nggak pintar pas milih wakil aja. Lo tadi setuju nggak tadi sama pernyataan Caimin soal hilirisasi itu? Gue mau ngomongin pernyataan Pak Anies aja. Kalau regulasi jadi penghalang, regulasinya yang harus diubah. Dan ini benar banget. Dan ini saya rasa jadi inspirasi untuk banyak orang, terutama untuk Mas Gibran. Kabur. Semuanya pergi. Apa ulangi lagi, ulang. Oh, gue sendirian. Saya nggak tahu. Oke, Kak Sheryl, guru gua Kak Sheryl. Lu gua nggak ngajarin lu kayak gini deh dalam presenting nggak lucu ya. Sorry ya. Iya lah. Iya. Gue tawarin job dia nggak mau. Nolak gue. Ayo, terlalu lokal jokes kita Mbak Sheryl. Lokal kita. Nah, mau sengaja dibungkam memang kalau di sini. Tuh. Cek tuh. Iya memang ya. Suara perempuan ya. Iya. Jadi dulu aku nawarin ini, dia mau nggak kerja sama gue di TV gue, dia nggak mau, dia ke CNN, lebih menjulang, habis itu ke Totpol. Iya. Untuk sebelah tangan dulu Berarti gue. puncak karir tuh Totpol ya. Iya. Ajar amat sih, ajar amat. Berarti udah nggak kemana-mana lagi loh di sini Iya, loh. Puncak karir. Habis itu kan kesenian, habis itu kesenian. Habis itu udah ngajakin baca ya. Iya. Mbak Sheryl kalau nggak sukses dari Topol aja. Kan tim sukses. Boleh. Tim sukses. Oke, silakan Mbak Sheryl. Yang sama ada beberapa isu tadi, monggo silakan di ini waktunya berapa tadi? Ya, harusnya 3 menit ya. Iya, dia sih panjang banget. Iya. Waktu dimulai dari Mbak Sheryl ngomong. Oke, begitu saya langsung delimitin waktunya. Tadi tuh nggak ada limit. Ya udah selalu 12 Sama. Serah. Oke, tenang Mbak. Oke, thank you undangannya Inaya. Sebenarnya saya nggak mau datang karena kita dengar kan Gus Durian udah 03 banget. Cuman Inaya ini sama saya punya kedekatan historis. Dulu kita double date mulu. Pacar-pacar kita teman baik dulu. Jadi terpaksa demi beban historis saya harus datang. Cuma lu doang kan punya beban itu. Iya. Oke, terima kasih undangannya ya. Begitu saya baca panelisnya luar biasa, orang-orang hebat semua yang ada orang bilang ya aktivis, ada yang bilang SJW. Jadi saya cukup khawatir untuk diserang. Apalagi mungkin saya paling nggak pinter di antara jubir-jubir ini. Jubir-jubir muda ini kan luar biasa lah. Catatan saya juga panjang. Tapi untuk 3 menit sepertinya akan sulit untuk saya menjelaskan 4 isu yang begitu luar biasa ya. Cuman saya mau bicara gini, kalau soal isu demokrasi dan HAM ya, kita tahu bahwa Pak Prabowo yang dituduh punya pelanggaran HAM segala macam. Terbukti tahun 2009, Ibu Megawati, saya mengutip dari Kompas, bisa dicari, Ibu Megawati pada saat itu mengatakan bahwa saya ini dulu adalah orang yang jadi korban Orde Baru karena tidak bisa berkuliah. Saya adalah victim dan saya tahu Pak Prabowo di belakang dia ada orang lain. Kita sama-sama korban. Dan ketika Ibu Megawati menunjuk cawapresnya adalah Pak Prabowo di tahun 2009, Ibu Megawati pernah menjadi presiden incumbent 2 tahun. Seorang presiden saya yakin punya akses untuk membuka semua data intelijen. Saya yakin ketika Ibu Megawati memilih cawapresnya, dia akan sangat berhati-hati. Apalagi dia adalah orang yang juga menjadi korban Orde Baru. Jadi saya rasa udah clear di situ tentang pelanggaran HAM, kita bisa menilai dari situ. Lalu terkait demokrasi, Pak Prabowo adalah orang yang banyak sekali mendukung calon-calon kepala daerah. Ada Pak Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Pak Basuki Cahayapurnama. Berarti dia adalah orang yang mau bergerak lewat sistem demokrasi. Lalu terkait apa lagi, ini banyak banget soalnya. Oke, lingkungan hidup. Lingkungan hidup saat ini program Asta Cita yang paling kita dengungkan adalah hilirisasi. Kenapa hilirisasi? Karena terbukti hilirisasi di tahun 2003 baru nikel saja sudah menghasilkan 400 triliun penambahan devisa. Lalu kalau orang khawatir bagaimana dengan perusahaan lingkungan? Nah saat ini hilirisasi nikel yang ada di Indonesia sudah sampai pada teknologi memikirkan recycle dari batu baterai. Ini mungkin yang belum banyak tersampaikan ya. Lalu kalau kita bicara bagaimana dengan kondisi lingkungan dan food estate.
Food estate saat ini yang banyak sekali dituding orang bahwa ini perusahaan membuka lahan padahal cuma pakai polybag. Saya mungkin bisa jelaskan sedikit ya. 3 minggu lalu kami survei ke lokasi, kami ada bukti video-videonya, sudah tidak ada polybag. Polybag itu di awal digunakan karena kita harus meriset bagaimana tanah berpasir ditanami jagung, singkong dan lain sebagainya. Jadi memang memakai polybag untuk menguji ketahanan bibit, dan pada saat itu juga PUPR belum selesai untuk membuat sistem drainase. Dan hingga detik ini belum ada satu peser pun uang negara dari APBN yang dipakai oleh Kemenhan terkait food estate. Jadi leading sektornya tetap pertanian, yang mendapatkan dana dari APBN adalah pertanian dan PUPR. PUPR, tim Pak Basuki adalah membuka lahan dan infrastruktur. Dan saat ini 3 minggu lalu itu singkongnya sudah bisa dipanen, sudah bagus sekali. Itu terima kasih atas tim dari Kemenhan. Itu mereka hanya menurunkan orang-orang dari universitas untuk bagaimana mengelola budidaya pangan di sana. Jadi ini banyak hal-hal yang mungkin tidak tersampaikan dengan rinci ke media-media gitu. Di sini saya mau share. Lalu apalagi ya, lingkungan hidup. Coba saya coba. Soal pemilu. Anti korupsi. Oke, di anti korupsi Astagita sendiri sudah menulis dengan jelas bahwa kami akan memperkuat kejaksaan, kepolisian dan juga KPK, dan kita akan membuat KPK itu menjadi lembaga yang betul-betul harus dipercaya dan tidak boleh mengintervensi gitu loh. Jadi gini, saat ini kita khawatir bahwa KPK digunakan sebagai alat pukul secara politis ya. Nah tentunya kita sudah melihat lah bagaimana peran sepak terjang KPK selama beberapa tahun belakangan ini ya. Dan tentunya kita harus belajar bahwa memang betul belum sempurna. Masih banyak sekali hal-hal yang belum sempurna, dan kita harus bersama-sama. Pemerintah harus mau membuka ruang bagi para aktivis, para akademisi, para orang-orang ahli memberikan masukan. Dan kita harus bersama-sama memperkuat KPK. Kalau misalnya dirasa KPK masih ada kekurangan, bukan lantas diberangus, tapi kita perkuat dengan mengajak berbagai elemen, kita duduk sama-sama bagaimana sistemnya diperbaiki. Seperti itu. Dan Astagita sudah jelas itu kita mau mendukung anti korupsi. Dan kalau kemarin ada yang rame ya bahwa dikatakan Pak Prabowo mengatakan bagaimana sih menanggulangi para ASN korupsi, yaitu dengan menaikkan gajinya, itu dipotong. Sebenarnya itu adalah langkah preventif, hanya bagian dari langkah preventif, tapi juga ada ketegasan bahwa kalau ada ASN yang sudah dinaikkan gajinya ternyata masih melakukan korupsi, itu harus dihukum seberat-beratnya. Apalagi saya dari PSI kita memajukan salah satunya adalah RUU, bagaimana pengetokan palu untuk RUU perampasan aset koruptor. Seperti yang saya share di Total Politik, karena saya percaya bahwa koruptor itu tidak takut masuk penjara selama uangnya masih banyak. Jadi memang selain tahan badan, kita juga harus rampas asetnya, kita kembalikan ke negara supaya kita bisa segera membangun misalnya rusun-rusun untuk warga di Kampung Bayam. Jadi saya rasa ya kalau itu bisa diterapkan, kita bisa memperbaiki nasib para ASN. Juga dengan instrumen baru Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, insya Allah kita akan lebih banyak lagi pemasukan untuk negara, dan kita bisa kembalikan ke rakyat, membentuk lebih banyak lagi simpul-simpul untuk bantuan sosial dan juga untuk public facility. Apalagi next? Anti korupsi, bonus demografi dan digitalisasi. Oke, kalau literasi digital ya, saya rasa tim kami yang paling siap. Karena saat ini Mas Gibran sudah membuktikan ada 1.500 UMKM di Solo. Solo memang skalanya masih sangat kecil ya. Tapi Gibran yang banyak dibilang cupu, menurut saya suhu. Karena dari 1.500 UMKM itu, mereka sudah beralih ke digitalisasi. Yaitu dibantu bagaimana caranya mereka bisa memarketkan barang-barangnya lewat platform digital. Bayangkan itu Solo loh. Sedangkan di Jakarta aja, kalau aku belusukan gitu ya, banyak sekali home industry yang masih kewalahan. Bagaimana mereka bisa memasarkan produknya. Dan salah satu juga keberhasilan dari Mas Gibran, ketika dia membawa UMKM ke Eropa untuk pameran, itu hanya untuk branding. Anak muda kan ngerti banget pentingnya branding. Jadi, kenapa hanya branding? Karena ternyata UMKM yang dibawa dari Solo ke Eropa itu sudah punya market di Eropa. Jadi sudah punya pembeli, sudah punya langganan. Ketika dibawa ke Eropa itu hanya bentuk dari branding, supaya lebih banyak lagi negara-negara atau mungkin buyer-buyer dari Eropa, dari kota-kota yang berbeda, itu bisa tahu, ada brand ini. Seperti itu. Jadi saya rasa bukan hanya omon-omon ya, tapi sudah membuktikan.
dan juga Pak Prabowo terkait dengan bagaimana kepedulian dia dan keberpihakan dia. Kita tahu bagaimana ketika Pak Prabowo menggunakan dana pribadi menyelamatkan Wilfrida, salah satu TKW yang hampir dihukum mati. Pak Prabowo menghubungi advokat, kuasa hukum dan membayar dengan uang pribadi. Lalu Pak Prabowo juga sudah membangun sekitar 70-an titik air bersih di banyak sekali pedalaman. Kita tahu bahwa Indonesia meskipun kita lihat alam kita sangat kaya, tapi ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang tidak punya sumber air bersih. Dan Pak Prabowo sudah membangun itu. Juga komitmen terkait dengan teknologi dan pendidikan ya. Kita tahu bahwa hanya sekian dari negara-negara di dunia yang punya universitas pertahanan. Kalau nggak salah hanya 16 negara yang punya. Dan Indonesia salah satunya yang punya. Dan selama menjabat sebagai Kemenhan, Pak Prabowo sudah membuat satu politeknik di daerah NTT. Dia membuat politeknik pertahanan. Dan itu juga akan ditingkatkan, sudah berjalan literasi digitalnya. Kita percaya bahwa literasi digital ini menjadi salah satu visi misi yang juga menjadi unggulan untuk pasangan calon nomor 2. Karena sampai saat ini pun lihat deh, yang paling keren ininya gemoy-gemoy pakai AI itu cuma 02. Kita paham banget gitu, dan saat ini kita punya banyak sekali relawan anak muda yang mereka membentuk simpul-simpul sendiri. Dan itu secara independen mereka membuat sendiri bagaimana kayak mereka mensosialisasikan visi misi Pak Prabowo. Itu kita nggak ajarin, itu benar-benar sendiri. Kita cuma mengadakan Zoom bagaimana sih menggunakan teknologi digital. Dan teknologi digital itu kan sebenarnya nggak cuma untuk konten ya, tapi more than that. Harapan kami, kita juga nanti ke depan punya hilirisasi digital. Saya dulu kebetulan berkesempatan mengenyam pendidikan walaupun cuma sebentar di Tiongkok. Siapa yang pernah ke Tiongkok di sini? Oke, satu. Ada lagi? Nah, WhatsApp nggak bisa dipakai kan? Masih pakai VPN ya? Oke, langsung download WeChat nggak? Oke, langsung download WeChat nggak? Oke, mungkin di sini yang nggak tahu WeChat, ini bukan MiChat ya, ini WeChat. Nah, senyum semua tuh kalau saya bilang WeChat. WeChat itu, saya bilang itu adalah super platform. Bayangkan Tiongkok punya modal yaitu 1 miliar lebih penduduk. Kita punya modal 270 juta penduduk, itu modal. Dan data is the new oil. Kita setuju ya? Data adalah the next superpower untuk industri modern. Dan tim kami sadar betul ini. Makanya kita sebut hilirisasi digital. Karena selama ini platform-platform asing masuk ke Indonesia, dia mengelola data kita, fourth biggest population in the world. Ini tuh sebenarnya the new oil, the new power gitu loh. Mereka mempelajari bagaimana habit kita, bagaimana sih kita bangun jam berapa, kita suka browsingnya apa, itu bisa dijual ya untuk kepentingan industri. Nah, harapannya ke depan kalau kita bisa berhasil dengan hilirisasi digital, kita bisa punya superpower apps seperti WeChat. WeChat itu menggabungkan social media, Facebook, WhatsApp untuk messaging, juga Grab, GoFood untuk beli makanan sampai beli obat, dan juga PayPal. Dia juga ada live seperti TikTok. Dia juga punya forum-forum seperti Craigslist. Tahu Craigslist ya, itu seperti banyak apa bilangnya ya, forum kayak Kaskus kali ya bilangnya ya. Itu digabungkan jadi satu. Jadi istilahnya kalau kita nggak punya WeChat di China, udah mati aja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Bahkan pengemis aja udah punya barcode di situ kan. Kalau kita mau ngasih uang ke pengemis pun pakai barcode di situ. Dan itulah hebatnya Tiongkok, karena meskipun mereka misalnya berusaha melawan dunia barat, tapi mereka juga punya modal untuk melawan itu, yaitu apa? Pemerintahnya mensupport orang-orang pintar di negaranya, di mana mereka disupport untuk bikin inovasi-inovasi baru. Dan itu juga akan kami lakukan. Kami akan mensupport anak-anak muda dan orang-orang yang berjiwa muda lainnya. Saya bilang berjiwa muda karena apa? Saya percaya banget ketika Bung Karno memproklamasikan Indonesia, Bung Karno itu didorong oleh anak-anak muda. Ingat ya, anak-anak muda membawa Bung Karno, Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok ya. Saya percaya bahwa di Indonesia kita jangan terpecah-pecah karena usia. Anak muda dan yang lebih senior, ayo kita bergandengan tangan. Dan kalau pesan dari pasangan 02, ayo kita sama-sama jangan golput. Kita harus tanggal 14 nanti kita sama-sama ke TPS, kita ramaikan, jangan golput karena itu hak suara sangat penting. Dan terutama kita jaga, kita harus tetap riang gembira. Saya rasa tahun ini politik sangat-sangat riang gembira. Semua orang kerjanya joget-joget gitu, meskipun kita dihina-hina. Tapi ternyata dengan joget itu anak muda jadi nggak takut, nggak apatis gitu dengan politik. Bayangkan ya kalau misalnya kita tanya soal HAM dan demokrasi.
Saya rasa sangat demokratis Indonesia saat ini. Bayangkan Rocky Gerung bisa ngata-ngatain presiden tapi nggak apa-apa, presidennya nggak melaporkan. Mbak Inaya dengan jargon-jargon yang sangat punchline-nya ngetik banget gitu ya. Duo Tapol ini juga gitu. Tapi nggak apa-apa, masih baik-baik aja nggak ada yang polisiin. Saya kemarin sih dipotong sama Denny Siregar, saya udah mau dituntut. Ya gitu, tapi itulah demokrasi ya. Saya rasa kita sekarang sangat-sangat beruntung hidup di Indonesia. Demokrasi kita meskipun secara indeks dibilang turun ya, tapi kok saya merasa kita justru makin bebas nih untuk bicara. Oke, karena saya ada limitnya, Ya. mungkin nanti dilanjutkan aja ditanya jawab ya. Makasih, saya Cheryl Tansil mewakili pasangan Prabowo dan Mas Gibran. Makasih.